sahabat UT Kupang, jumpa lagi bersama Indi dalam podcast UT Kupang Mari Ba Omong pada hari ini. Dan di episode kali ini Indi sudah kedatangan tamu yang spesial pastinya. Sudah ada bersama-sama dengan Indi di sini ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Bapak Januarius Boko SAG MSc, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, Bapak Venantius Minggu SPD MPD. Selamat siang. Selamat siang, Bapak-bapak. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak ya, sahabat UT Kupang. Ini Bapak Kadis berdua ini setelah mengikuti acara penandatanganan MOU dan PKS di area kantor UT Kupang, sudah mau menyempatkan hadir untuk sama-sama nih dalam podcast UT Kupang. Kita mau berdiskusi tentang angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang semakin hari semakin baik di Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan langsung saja ya Bapak-bapak ya untuk pertanyaan pertama kepada Bapak Kadis. Seperti yang kita ketahui bersama nih Pak, kalau angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masyarakat di Indonesia ya itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain, katakanlah mungkin Malaysia, negara tetangga kita, apalagi di NTT ya Bapak ya. Nah kemudian apa saja sih Pak langkah yang kira-kira sudah diambil atau yang akan diambil oleh pemerintah daerah masing-masing kabupaten terkait dengan peningkatan akses pendidikan tinggi di masing-masing kabupaten? Silakan, mungkin bisa didahului oleh Bapak Kadis duluan. Silakan Pak. Baik, selamat siang sahabat UT Kupang. Podcast UT Kupang Betul dan sekali. sekitarnya. Ya, kesempatan yang baik ini saya tentu sangat berbahagia karena saya diberi kesempatan untuk berdiskusi kaitan dengan angka partisipasi kasar. Betul. Dan anak-anak kita belum menikmati pendidikan tinggi di NTT khususnya di Kabupaten Nagekeo. Tentu data yang ada di kabupaten kita, SMA SMK yang ada, yang diserap dari SMP kelas 3, data masuk SMA SMK, dan tidak semua anak menikmati pendidikan di SMA SMK. Dan setelah mereka menamatkan pendidikan SMA SMK, banyak anak-anak kita yang tidak melanjut pendidikan tinggi. Sehingga begitu banyak anak-anak kita yang tidak menikmati pendidikan tinggi di Kabupaten Nagekeo. Nah, pemerintah Kabupaten Nagekeo melihat ini masalah. Karena mereka punya hak untuk mendapat pendidikan, tetapi mereka tidak diberi kesempatan dengan berbagai faktor. Entah itu karena ekonomi orang tua, lalu mungkin karena mereka jadi tulang punggung keluarga, lalu mereka juga mengalami kesulitan ekonomi, lalu faktor masyarakat adat yang juga bisa melihat persoalan-persoalan ini, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pendidikan tinggi. Namun pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam hal ini sedang berupaya untuk bisa bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang jauh maupun dekat. Di seputar kabupaten kita ada STK Citra Bakti, lalu Universitas Flores, lalu ada kampus yang ada di radius kota tapi sekarang juga tidak berkembang. Dan di kelompok pendidikan non formal kita juga sedang memastikan anak-anak kita yang tidak mendapat pendidikan untuk angka partisipasi kasar bisa buka paket C untuk mereka. Dan setelah selesai paket C, mereka juga tidak berkesempatan untuk bisa menikmati pendidikan tinggi karena berbagai faktor yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, kami terus berupaya supaya anak-anak kita mendapat layanan pendidikan yang sama seperti anak-anak lain di provinsi di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Nagekeo. Nagekeo sekali ya. Supaya merata ya Pak merata, ya. Kalau begitu dari Bapak Kadis Malaka silahkan. Baik, saya juga secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Malaka kami juga cukup berterima kasih kepada pihak UT yang sudah mengundang kami ke sini. Bukan sekedar hanya kita menandatangani MOU atau perjanjian kerjasama yang ada, tetapi juga ini merupakan momen di mana menjadi salah satu motivasi untuk kami, sehingga kami bisa kembali mendorong daerah. Sehingga kita bisa juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pendidikan. Dan khusus untuk pendidikan tinggi, saya kira Kabupaten Malaka juga tidak terlalu berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain. Sebagai sebagai kabupaten bungsu di NTT, memang kami menghadapi banyak kendala kaitan dengan pengelolaan pendidikan. Kalau untuk partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi, memang ini banyak hal. Saya kira tidak terlalu berbeda dengan apa yang tadi sudah disebutkan oleh senior saya Pak Kadis Pendidikan Nagekeo. Ada banyak faktor, termasuk itu faktor ekonomi,
adat istiadat, ya, faktor budaya juga itu menjadi salah satu kendala. Dan sekarang yang lagi tren di akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini adalah ketika orang menamatkan tamat SMA misalnya, dia tidak berpikir tentang sekolah, tetapi dia langsung berpikir ke Malaysia, dia berpikir ke Kalimantan, karena bagi mereka itu bahwa selain kemampuan ekonominya dia, tetapi mereka juga sudah mulai tergiur dengan keluarga-keluarganya dia yang sudah terlebih dulu ke merantau untuk mencari kerja atau menjadi TKI, TKW dan TKI, sehingga informasi ini sampai kepada keluarga-keluarganya di daerah, ya. Dan ini sangat menggiurkan. Dan ketika mereka tamat, ya tempat mereka adalah ke sana. Nah, itu salah satu faktor yang ya selain yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kadis Pendidikan dari Nagekeo, juga ini salah satu faktor ya, yang saya sebutkan ini. Kalau budaya itu biasa, tetapi budaya itu semakin kecil. Nah, pemerintah daerah sebenarnya menyadari, pemerintah Kabupaten Malang menyadari hal itu. Oleh karena itu kami sejak dini ya, sudah menanamkan motivasi kepada anak-anak mulai dari SD, SMP yang sudah paham kalau TK PAUD itu masih tidak, kalau kita langsung artinya menyebarkan doktrin ini bahwa sekolah itu menjadi penting, itu belum terlalu ini. Tetapi SD dan SMP itu sudah kita membangun narasi-narasi positif bahwa setelah menamatkan SD melanjutkan ke SMP dan melanjutkan ke SMA dan juga sampai ke perguruan tinggi. Karena di zaman sekarang yang tidak sekolah berarti dia kalah bersaing. Nah, ini yang kita tanamkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita mencoba membangun kerjasama dengan stakeholder pengelola pendidikan, termasuk ke seluruh komponen masyarakat, dari gereja, ya, dari mimbar-mimbar gereja juga kita mencoba untuk mengkampanyekan tentang bagaimana kita mengikut sertakan anak-anak itu supaya bisa melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi, sehingga kita tidak dianggap sebagai orang terbelakang. Tetapi sebenarnya dorongan kita itu bukan sekedar hanya untuk mencari nama bahwa memang kita secara angka begitu, tetapi tidak, bahwa kesadaran kita membangun kesadaran masyarakat bahwa pendidikan itu memang menjadi sangat penting. Kalau hal-hal lain saya kira itu senior sudah menyampaikan itu dan saya sepakat dengan itu. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Mungkin saya tambah lagi. Bapak, silakan. Memang ketersediaan lembaga pendidikan tinggi di kabupaten kita itu memang terbatas. Nah, dari aspek jangkau yang dipermasalahkan tadi, juga kita yang pertama, kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten. Sementara mereka harus meninggalkan tugas pokok mereka sebagai guru ke tempat yang begitu jauh. Dan itu juga tidak balance. Bagaimana kita berpikir tentang sebuah peningkatan mutu pendidikan, sementara guru yang ada, mereka harus mengikuti pendidikan di luar dari ibu kota kabupaten. Dan tidak efektifnya KBM di kelas. Ini juga sangat bermasalah. Oleh karena itu, saya justru per hari ini mendapat berkat sebenarnya bahwa kehadiran UT ini memberi ruang untuk anak-anak kita yang belum mengikuti pendidikan di S1 ataupun penyetaraan ke S1, yang sudah S1 mau ke S2 dan sebagainya, mendapat kesempatan kemudahan ini. Dan saya rasa bahwa UT telah memberi ruang untuk kita di Republik ini. Saya rasa seperti itu. Setuju ya Pak ya? Saya kira saya setuju. Tanpa harus meninggalkan kampung halaman, tempat pekerjaan, betul sekali. Tetap bisa membangun masyarakat. Dengan tetap mengakses pendidikan tinggi. Baik. Nah, Bapak tadi menyinggung tentang universitas terbuka ya. Jadi hadirnya UT ini di Indonesia pastinya seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kadis Nagekeo bahwa menjangkau sampai ke pelosok NTT, dan dengan tagline kita menjangkau yang tidak terjangkau, Bapak. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, karena tadi dengan agenda Bapak Kadis untuk datang ke sini, penandatanganan perjanjian kerjasama bersama juga dengan Bupati, penandatangan MOU. Mungkin bisa diceritakan sedikit isi dari kerjasama apa sih yang akan dilakukan antara pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo dan Malaka bersama-sama dengan Universitas Terbuka. Silakan dimulai mungkin dari Bapak Kadis Nagekeo, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya sampai kepada isi MOU tadi, saya ingin menggambarkan bahwa walaupun UT belum hadir di kabupaten kami, tapi Bapak Ibu guru dan anak-anak kita dari desa dan sebagainya sudah secara mandiri mereka mengikuti UT sekarang. Tetapi volume untuk mengikuti sangat terbatas karena jangkauan yang begitu jauh. Malah mereka pikir bagaimana anak mereka bersekolah. Persoalan-persoalan ini juga yang mengganjal mereka. Apakah mau ikut terus UT di luar dan Nagekeo atau kita bertahan dengan kondisi yang ada, sehingga teman-teman yang lain yang mungkin berniat untuk mengikuti UT mempertimbangkan kondisi yang ada ini. Sehingga sebetulnya dengan kehadiran UT ini bukan tidak mungkin kabupaten kami di Nagekeo
pasti banyak calon mahasiswa yang akan berada di Kabupaten Nakeo. Itu sudah pastikan. Sampai sekarang sudah lebih dari sekitar 100 orang sudah daftar untuk persiapan UT di Kabupaten Nakeo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika MOU itu ditantangani, hari ini walaupun kami masih diwakili sebagai kepala dinas untuk Marab saja belum ditantangani, tetapi Bapak Bupati pada prinsipnya penjabat sangat konsen menindaklanjuti bagaimana program pendidikan itu merupakan program yang wajib, yang mestinya ditangani secara simultan oleh berbagai pihak, termasuk stakeholder. Sehingga mengurus pendidikan bukan cuma orang pendidikan saja. Betul. Siapapun yang merasa bahwa anaknya menjadi orang hebat, maka dia harus mengurus pendidikan bersama-sama dengan dinas pendidikan, dalam ini pemerintah. Lalu berikut, apa sih makna dari PKS hari ini? PKS hari ini sebetulnya mau mengatakan kepada UT atau pemerintah kita di NTT bahwa kita punya tanggung jawab untuk memastikan anak-anak kita di Kabupaten tercinta, khusus di Nagikeo misalnya, memiliki hak yang sama dan dibantu untuk bisa mengikuti pendidikan tinggi. Pemerintah sungguh menyadari bahwa dari aspek kemampuan ekonomi, lalu dari aspek kebudayaan kita ceritakan tadi, mengalami kesulitan dari aspek itu. Maka pemerintah harus turun untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita memilih hak yang sama, bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, khususnya di UT ini yang sudah ada. Benar. Itu kayak harapan kita. Dan sekarang di Kabupaten Nagikeo sudah banyak berbagai strategi, termasuk dari UT yang sekarang hadir ini, dan kelompok-kelompok belajar yang menghadirkan Cambridge, melatih Bapak Ibu guru, lalu melatih para fasilitator untuk bisa meningkatkan SDM khusus di bidang pendidikan di Kabupaten Nagikeo. Begitu banyak yang kita pastikan bahwa Kabupaten Nagikeo tidak boleh ketinggal dari SDM pendidikan itu. Baik. Untuk kerjasamanya pasti ya Pak, pasti, ya. Secara bersinergi untuk membangun masyarakat NTT mulai dari Nagikeo. Silakan Bapak Kadis Malaka, silakan. Baik, saya kira ini dan hari ini kita melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan MOU yang dilakukan oleh Bapak Bupati dan kami menandatangani perjanjian kerjasamanya. Itu sebenarnya merupakan suatu kekuatan bagi kita dan memperkuat kita untuk kita bagaimana kita membangun pendidikan ini. Saya secara pribadi ketika UT masuk di Malaka, respon saya itu adalah, oh ini harus segera dilakukan. Jadi ketika Pak Ijat bertemu saya, kita mendiskusikan hal itu, langsung saya WA Pak Bupati dan Pak Bupati sangat respon positif. Jadi waktu itu kita memang gerak cepat. Selain bahwa kami di Malaka ini baru 2 universitas, sekolah tinggi, satu sekolah tinggi STIPES dan satu STKIP dengan kemudian satu perguruan tinggi. Tetapi juga bahwa memang UT itu sangat membantu. Hari ini kita baru tantangan perjanjian kerjasamanya atau MOU-nya, tetapi sudah sejak lama UT sudah melayani masyarakat di sana. Betul. Yang tadi Pak Rektor sebut bahwa ada sekian persen yang lulus menjadi pegawai negeri, itu memang juga ada di dalam itu, orang Malaka ada di sana. Oleh karena itu kehadiran UT di sana selain mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat lewat jalur dunia pendidikan, tetapi juga itu sebenarnya kalau kami anggap itu UT itu sebagai salah satu rahmat di awal tahun untuk kami di Malaka. Kenapa saya omong itu? Saya omong itu untuk dunia pendidikan ya. Saya mengelola 195 PAUD TK. Dan PAUD itu mereka rata-rata itu pengelolanya atau pendidiknya itu rata-rata tamatan SMA. Kalaupun tamatan SMA, kalaupun tamatan sarjana yang tidak linear, bukan sarjana pendidikan. Nah, ketika UT ada, kami bisa dorong pengelola-pengelola PAUD itu untuk bisa melanjutkan pendidikan. Oke, artinya mengambil spesifikasi tentang pendidikan sehingga mereka bisa melakukan mendidik anak-anak di TK itu secara baik dan benar. Kalau dengan kondisi dia sebagai tamatan SMA, apalagi minta maaf ya, ada paket jasa paket C, bukan berarti bahwa mereka tidak punya kemampuan. Betul, ya. Nah, kalau tidak punya kemampuan itu tidak benar juga, karena memang selama mereka mengelola itu lembaga itu cukup berjalan bagus. Betul, dan anak-anak tamat dan mereka melanjut ke SD itu mereka cukup qualified juga. Jadi tetapi kemampuan dan kemampuan keterbatasan itu, karena mereka memiliki kemampuan terbatas, bagaimana pemerintah membangun strategi untuk mendorong agar mereka memiliki kualitas lebih. Nah, ini kerjasama kita dengan UT ini juga menjadi salah satu bagian untuk bagaimana kami mengelola pengelola kami, mendorong mereka untuk menjadi
pendidik yang qualified. Betul. Nah, itu. Jadi tidak sekedar hanya kita mengadakan UT di sana supaya banyak orang Melaka bisa sekolah sampai sekian, bukan soal itu juga, tetapi yang sudah ada dan sementara mereka mengurus pendidikan, kualifikasi mereka juga, kualitas mereka juga harus kami jaga. Dan ini sebenarnya bagian dari itu. Betul. Nah, itu. Wow. Saya kira itu. Berarti ini saya highlight dari kedua Kadis tadi bicara bahwa kerjasama UT dan pemerintah daerah pada awal tahun ini merupakan suatu berkah ya. Setuju ya Bapak ya. Semoga itu juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat di sana, semakin tinggi lagi mereka untuk akses pendidikan tinggi ya Bapak ya. Nah Bapak, kita lanjut nih. Kalau di NTT ini kan kita kerap kali peran keluarga itu sangat penting sekali dalam memotivasi seorang anak untuk dapat meraih mimpi dan cita-citanya ya Pak ya. Dan kita rasa juga di NTT ini ternyata masih banyak anak-anak lulusan SMP SMA yang ternyata mereka tidak melanjutkan, seperti tadi yang dikatakan Bapak Kadis Malaka ya, tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, entah karena mereka adalah tulang punggung keluarga atau mereka ingin untuk berwirausaha, entah itu berternak, berkebun dan sebagainya. Apalagi dengan perubahan evolusi daerah ini pastinya akan sulit. Misalkan mereka mau jadi kepala desa itu minimal kan harus sarjana ya Bapak. Bapak ya. Nah mungkin ada langkah dari pemerintah daerah baik itu Malaka maupun Nagekeo di dalam mengedukasi keluarga ini agar memotivasi anak-anak mereka, ayo kuliah S1 untuk sarjana dan sederajat seperti itu. Mungkin ada yang dilakukan pemerintah daerah, boleh diceritakan sedikit, silahkan. Baik ya, tentu kita tidak bisa munafik bahwa ada anak-anak kita setelah tamat SMA banyak juga yang tidak melanjutkan pendidikan. Yang pertama bukan karena semata-mata hanya karena ekonomi juga. Betul. Tapi anak-anak memilih pilihan itu tuh yang justru bisa beda jauh dengan orang tuanya. Orang tuanya menghendaki anak harus masuk seperti ini, tapi anak punya pilihan seperti ini. Nah, kecenderungan orang tua sepanjang saya bersama dengan komite sekolah, mereka sebetulnya sangat peduli dengan urusan pendidikan anak. Nah, yang jadi soal sekarang bahwa orang tua ingin memastikan anaknya dia tuh berada pada pilihan yang benar ketika dia tamat SMA. Kalau tidak berada pada pilihan yang benar, justru keluar juga menjadi persoalan baru bagi keluarga juga. Ketika dia balik dari pendidikan tinggi dan dia tidak mendapat pekerjaan, justru menjadi persoalan. Sehingga anak-anak kita diberi ruang untuk sementara, jangan dulu mikir pendidikan, biar dia refleksi beberapa bulan kemudian baru dia mengambil keputusan. Tapi terkadang juga diberi refleksi, anak-anak juga putus asa. Dia bilang sudahlah kalau begitu cukup sampai pada titik SMA saja. Nah kita terus menyampaikan kepada mereka betapa pentingnya pendidikan dan kehadiran berbagai perguruan tinggi yang ada memang belum bisa mewakili. Dan orang tua kita semacam ada sebuah kekhawatiran. Pengalaman-pengalaman yang berada ketika mereka pendidikan di luar dari kabupaten, di luar dari NTT, justru banyak yang gagal. Nah kekhawatiran itu juga mengiang di hati orang tua. Sehingga mereka cenderung untuk memastikan daripada engkau mengikut pendidikan di tempat jauh dan hasilnya tidak seberapa dan menimbulkan masalah bahkan drop out, maka mungkin kesempatan ini diambil ruang di kabupaten terdekat atau di kabupaten ini. Justru kehadiran UT ini juga di dalam diskusi di UT itu begitu banyak orang tua respon untuk memastikan anak-anak kita boleh mengambil pendidikan di kabupaten kita. Nah sebetulnya kehadiran UT sekaligus mensosialisasi kepada orang tua dalam grup kita sudah bergerak sekarang ini. Dan Bapak penjabat dan teman-teman semua di pengawas kemarin langsung bertemu dengan Pak Ajat. Para pengawas semua sudah menyampaikan kehadiran UT di Kabupaten Nageo. Dan sebelumnya kita sudah menyampaikan pada orang tua. Kira-kira yang bisa membantu kita orang tua mengalami kesulitan mengadvokasi anak yang belum punya semangat, motivasi belajar seperti apa. Dan justru kita menyampaikan bahwa biarkan dia refleksi dulu. Jangan mengambil keputusan tergesa. Nah setelah itu baru kita mengarahkan mereka seperti apa mereka ambil keputusan untuk melanjut pendidikan lebih tinggi. Tetapi kecenderungan kita, saya jujur saja sebagai kepala dinas, persoalan mendasar Pak Kadis Pak Janurius dari Malaka ini di Nageo mengalami kesulitan berkenaan seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus. Mereka mengurus TK 190-an PAUD. Sementara yang mengelola itu orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan guru. Nah orang tua sebetulnya dalam hati kecil dia bertanya, saya punya anak diserahkan kepada lembaga pendidik PAUD diurus oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi. Yang mau diharapkan dari mereka ini tamat dari lembaga pendidik PAUD apa sebetulnya? Ini persoalan kita dan pemerintah tentu melihat bahwa ini persoalan yang harus segera diuraikan. Maka segera disampaikan masyarakat, ini ruangnya. UT hadir untuk bisa kalian memilih PG PAUD masuk di sana dan lahan untuk kalian sudah ada. Karena PAUD yang ada di Kabupaten Nageo 146.
Jadi lalu jumlah PAUD TK negeri yang terbanyak di Indonesia ada di Kabupaten Nakeo, 54 PAUD negeri, TK negeri. Dan ini kesempatan untuk mereka bisa berkompetisi dari aspek bagaimana mereka diberi ruang ikut P3 Kaklak di kabupaten kita. Seperti itu yang sebenarnya kita sedang advokasi mereka dan responnya positif untuk ini. Dan dari waktu ke waktu pemerintah terus menyampaikan kepada orang tua, lebih khusus Bupati kemarin, begitu gencar Bupati Kabupaten Nakeo periode kemarin. Beliau turun langsung ke sekolah ingin memastikan bahwa pendidikan itu sangat penting. Merubah tatanan dunia ini harus milik orang yang memiliki otak. Apalagi kesiapan kita masuk generasi generasi emas 2045. Tentu menyiapkan generasi mulai dari sekarang. Nah sekarang kita siapkan usia PAUD ini, lalu 22 tahun kemudian 2045 anak yang kita didik sekarang menjadi generasi seperti apa, itu yang diharapkan. Harus berkualitas melebihi kita yang ada sekarang ini. Itu menjadi harapan kita. Nah motivasi itu yang kita sampaikan kepada orang tua. Dan mereka merasa, oh ini penting, harus segera diambil keputusan, anaknya tidak boleh tidak bersekolah. Yang drop out segera ambil sikap untuk bersekolah kembali. Ini strategi yang kita bangun sekarang. Gitu. Pergerakannya memang betul-betul dari yang paling terendah ya Pak, di tingkat keluarga. Gitu. Itu yang paling penting. Balik silakan Bapak, ada tambahan. Saya sedikit tambahkan tadi. Artinya saya mengklirkan pernyataan saya tadi bahwa ini UT hadir hari ini kita menandatangani perjanjian MOU dan perjanjian kerjasama, ini merupakan berkah awal tahun. Ini saya tidak saya bukan mengatakan bahwa universitas lain itu bukan berkah, tidak juga. Tetapi saya melihat bahwa UT itu lebih berpihak kepada kita. Kenapa? Lebih kami melalui dunia pendidikan. Yang saya sebut tadi bahwa ada 190-an PAUD TK yang ada di Malaka, 190-an PAUD yang ada di Malaka dengan pengelolanya SMA. Nah, ketika hadir UT ke sana, kan, UT ini kan dia menyelenggarakan pendidikan tanpa harus dia meninggalkan tugas. Nah, ini yang saya sebut itu sesuatu yang sangat spesial. Nah, oleh karena itu ketika Pak Ijat ke sana kita bicara tentang itu, kita langsung respons dan menerima itu dan buktinya hari ini kami hadir di sini menantang ini PKS. Nah, setelah kita penandatangan PKS, apa yang harus kami lakukan? Kita kembali ke pertanyaan tadi, bahwa keluarga ini menjadi salah satu persoalan, maju mundurnya pendidikan itu, keluarga merupakan salah satu komponen yang juga sangat menentukan menurut saya terlepas dari apa alasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis pendidikan Nakeo senior saya, bahwa seperti yang tadi sudah jelas, tetapi ada satu hal, bahwa keluarga menjadi salah satu komponen sangat penting itu ketika keluarga tidak menjawabi apa yang atau tidak berpihak kepada anak-anak. Saya sebut tidak berpihak, maksud saya kalau dia tidak respons apa yang kemauan anak-anak, misalnya tawaran dia untuk sekolah ke sini terus sudah itu tidak terlalu penting. Itu selesai sudah. Dunia kiamat di situ. Kenapa? Rata-rata orang tua itu menyekolahkan anaknya itu dengan tujuan kalau dia tamat dia mendapat pekerjaan. Karena konsep suksesnya kita masyarakat ini adalah dia tamat dan dapat kerja. Tetapi dia dapat kerja paling kurang kalau pegawai negeri itu lebih tinggi derajatnya. Kalau dia kerja di swasta, yang penting ada dapat kerja. Tetapi ketika dia kembali, dia setelah ditamat dia datang dia mengelola usahanya sendiri, itu bukan orang yang sukses menurut mereka. Nah inilah yang kadang-kadang keluarga sangat mempengaruhi konsep pendidikan anak itu karena di situ. Kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Saya sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Tetapi kalau di Malaka saya sudah berpikir dan saya mendiskusikan berulang dengan Bupati bicara dengan terkait hal ini, bahwa ini harus ada gerakan. Namanya ini harus ada gerakan. Gerakan kita secara bersama-sama dari semua komponen masyarakat. Oleh karena itu tadi dari awal saya sudah sebut bahwa gereja juga harus dilibatkan. Masyarakat, kelompok masyarakat di sekolah juga harus dilibatkan. Di sana ada komite. Ada setiap kali rapat orang tua murid, komite buat rapat, hadirnya pesertanya kan orang tua murid. Di situ kita coba menyampaikan hal-hal ini. Oleh karena itu setelah ini kami akan membuat mungkin melakukan semacam sosialisasi begitu tentang pentingnya pendidikan. Satu,
yang kedua. Iya. Yang kita salurkan melalui masyarakat yang tadi saya sebutkan. Lewat mimbar gereja kita sampaikan, lewat sekolah ada rapat orang tua murid yang minta kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini, supaya masyarakat itu semakin sadar. Betul. Jadi jadi mereka semakin sadar bahwa sekolah itu sangat penting. Betul. Sekolah tidak hanya sekedar untuk mendapat pekerjaan, tetapi sekolah itu membentuk karakter orang. Betul. Ini yang harus kita kampanyekan sebenarnya. Iya. Nah, saya kira itu. Wow, itu dikampanyekan, diedukasikan ya Pak ya ke masyarakat kita, apalagi keluarga, karena kalau anaknya juga, kalau kebalik ya Pak ya, kalau anaknya kepengen kuliah, tapi orang tua bilang sudah. Wah, itu memang mematahkan semangat ya. Saja. Ya, betul. Padahal kalau sudah sarjana dengan semua pengetahuan yang dia punya dan dia kembali ke kampung membangun misalnya orang tua punya peternakan atau punya perkebunan, itu jauh lebih baik ya Pak ya, meningkatkan ekonomi daerah juga pastinya. Luar biasa. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir nih Bapak. Nah, ini untuk masyarakat baik itu di Kabupaten Nagekeo maupun di Malaka. Ini Bapak bisa bantu untuk kasih tahu bahwa akses pendidikan tinggi ke universitas terbuka itu terbuka sampai di kabupaten masing-masing. Jadi tidak perlu keluar dari kampung halaman dan tidak perlu ragu untuk memilih UT. Silakan mungkin Bapak dihimbau, dimotivasi masyarakat masing-masing kabupatennya untuk tidak ragu memilih UT sebagai perguruan tinggi. Ya. Baik ya, saudara-saudaraku di Kabupaten Nagekeo, tentu sebagai Kepala Dinas PDNK menyadari sungguh bahwa di lembaga pendidikan dari PAUD, SD, SMP kita masih mengalami kesulitan berkenaan dengan ketersediaan guru yang berkualitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengharapkan bahwa setiap guru dan dosen dia memiliki spesifikasi kualifikasi pendidikan S1 yang layak untuk mengabdi di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik saya mau menyampaikan kepada kalian semua, kepada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh gereja, alim ulama yang ada di Kabupaten Nagekeo, mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini. Pemerintah pusat menghadirkan sebuah lembaga pendidikan yang menjangkau yang tidak terjangkau, yaitu dengan hadirnya universitas terbuka di kabupaten kita tercinta Nagekeo di Mbai, dan akan kita lakukan proses pembelajaran dimulai tahun ini di kabupaten kita tercinta. Nah, kesempatan yang baik ini mari kita mengambil ruang ini dan tidak ada di tempat yang selama ini mengalami kesulitan kaitan dengan keadaan lembaga pendidikan yang jauh dari kabupaten kita tercinta. Oleh karena itu, berkat yang berlimpah ini mari kita manfaatkan. UT sah dan layak dan adalah universitas negeri yang punya kualifikasi setara dengan perguruan tinggi yang bonafide di Indonesia. Wow. Ya. Selanjutnya, terima kasih Bapak. Silakan Pak Kadis. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Malaka, patut kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UT yang sudah hadir di Malaka, sehingga tidak perlu lagi kita jauh-jauh mengirim anak harus kuliah di Jawa, kuliah di Kupang, karena menambah anggaran untuk kos, untuk transportasi, makan, minum, dan lepas dari kontrol orang tua, sehingga mereka tidak kuliah pun mereka melaporkan bahwa mereka kuliah. Tetapi ketika UT sudah hadir di Malaka, maka kita langsung mengontrol mereka karena mereka tidak perlu lagi jalan jauh-jauh. Dia bisa kuliah dari rumah, jaraknya cukup dekat, murah dan mudah, tidak ada batas waktu. Ya, jadi saya mengingat kepada masyarakat Malaka untuk mari kita sama-sama untuk anak-anak kita yang tertunda 1-2 tahun untuk mendaftar di UT. Ya, UT sudah hadir di Malaka, hari ini sudah ada penandatanganan MOU dan PKS, dan ke depan kita akan kembangkan UT di Malaka untuk bisa membangun dan mendidik anak-anak kita yang selama ini tertunda pendidikannya. Iya. Baik. Dan pastinya bersama UT kita bisa membangun bangsa. Pasti. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo dan Malaka. Terima kasih Bapak berdua sudah mau hadir di podcast. Tadi sudah selesai acara, masih saya todong lagi untuk podcast ya. Dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini itu bermanfaat untuk seluruh sahabat UT Kupang dan masyarakat NTT yang menyaksikan podcast episode kali ini. Dan akhir kata saya Indi bersama-sama dengan, boleh disebutkan Bapak? Pak Yanuri Rusmoko, SG MSC, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka.
Dan saya Venantius Minggu, SPD MPD, Kepala Dinas PDANK Kabupaten Nagekeo. Ya, kami pamit undur diri dari podcast UT Kupang Mari Ba Omong episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa.